Hai Sobat Gemoy dimanapun kalian berada, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film menarik dan recommended buat kalian yang bingung isi list film mingguan kalian. Ini dia, film Magic Camp. Film ini menceritakan tentang kisah kelompok anak-anak super gemoy yang dijadikan satu dalam camp untuk mempelajari ilmu sulap. Gimana ya kira-kira ceritanya? Selengkapnya, simak baik-baik ya spoiler ini. Gemoy ingatkan, ini adalah spoiler konten. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoy sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoy mulai spoilernya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Diceritakan bahwa terdapat seorang anak bernama Theo. Dia merupakan putra dari seorang pilot yang mahir dalam bermain trik kartu. Suatu hari, ayahnya mengajarkan bagaimana memainkan kartu itu. Theo pun mempelajarinya hingga dia cukup mahir memainkan beberapa trik. Namun sayang, ayah yang sangat dicintai Theo itu telah meninggal dunia. Theo yang murung itu dihampiri oleh ibunya. Lalu ibu menawari Theo sebuah camp musim panas yang kelihatannya cocok untuk Theo. Kalian sudah bisa menebak dari judul spoiler ini. Iya, Magic Camp. Ibunya merasa kalau Theo ini perlu diasah lagi kemampuannya agar saat keluar dari camp tersebut, dia sudah benar-benar mahir dengan bakat yang ia miliki tersebut. Harapan itu sama dengan orang tua yang lainnya. Mereka juga menginginkan putra-putrinya bisa mahir bermain sulap seperti mereka. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Awalnya, Theo tidak mau didaftarkan dalam camp tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, oke lah, akhirnya dia mau demi membanggakan ayahnya karena ayahnya dulu pernah meminta dia agar mengikuti camp yang diadakan oleh Roy Preston tersebut. Oh iya, Preston ini sudah meluluskan banyak pesulap-pesulap hebat, termasuk Andy Dockerman dan Christina Darkwood. Nah, dalam camp musim panas ini, Preston meminta kedua alumninya itu untuk ikut dalam camp tersebut sebagai mentor. Awalnya, Andy tidak mau karena dia sudah tidak memainkan sulap lagi. Ya, Andy vakum karena dulu pernah terjadi sebuah pertikaian antara Andy dengan kekasihnya, Darkwood. Darkwood ini sudah sangat terkenal di kalangan pesulap. Bahkan masyarakat banyak sekali yang mengidolakan pesulap kondang itu. Singkat cerita, Ibu Theo mengantarkan Theo menuju camp tersebut. Sesampainya Theo di sana, dia kebingungan sekaligus takut dengan kemampuan anak-anak lainnya di sana. Tidak diragukan lagi, kemampuannya mungkin lebih tinggi dibandingkan Theo yang masih pemula. Ibu terus menyupportnya hingga Theo pun mau bergabung dalam camp tersebut. Dia melihat-lihat sekitar, namun seketika tatapannya berhenti pada Jonelle. Ya, aku rasa Theo mulai menyukai Jonelle. Theo pun masuk ke dalam aula bersama teman yang lain dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 4 tim itu akan dilombakan dan sebagai hadiahnya mereka akan mendapatkan tongkat emas dan ya, Theo masuk ke dalam tim Heart yang dipimpin oleh Andy Dockerman. Andy ini sepertinya kurang penggemar ya. Jadi dia kurang dilirik oleh anak-anak di sana. Beda dengan Chris Darkwood yang bahkan seisi aula mengidolakannya. Namun siapa sangka, ternyata Theo bersama Nathan yang mempunyai banyak sekali alergi, Ruth yang terobsesi dengan kelinci, Judd Kessler, anak yang kurang berbakat walaupun dia adalah anak dari pesulap terkenal, dan Vera yang antisosial dijadikan dalam satu tim yang dipimpin oleh Andy. Saat setelah mereka mendapatkan tim, Theo dan Nathan bertemu dengan Vic yang sangat-sangat sombong. Vic meminta Theo untuk melakukan triknya, namun Theo sangat grogi sehingga dia dipermalukan oleh Vic. Vic mengambil sebuah gelas dan mengisi dengan air. Tiba-tiba, air itu menghilang dan membuat Theo juga Nathan terkejut. Namun saat Theo melihat isi gelas tersebut, tiba-tiba Vic menyiramkan air tersebut kepada Theo. Sungguh memalukan. Tim Diamond memasuki kabinnya dan mendapati kamar yang super indah, namun sayang hal itu tidak berlaku pada tim Heart. Singkat cerita, Andy segera memperkenalkan diri, begitu juga dengan anak didiknya. Terlihat Theo yang malu-malu untuk memperagakan triknya, dan baru Andy sadari kalau ternyata mereka semua masih pemula. Wah, Andy harus bekerja lebih keras untuk mendidik anak-anak tersebut. Saat Theo dan kawan-kawannya bersiap untuk tidur, Theo teringat pada ayahnya yang selalu mengajarinya bermain kartu hingga mahir. Keesokan harinya, 34 hari menuju kompetisi Top Hat dan Golden Wand. Di hari pertama itu, Andy mengajari tim Heart sebuah trik pelarian. Pelarian? Iya,
Andy mengajari mereka melepaskan simpul yang mengikat kedua tangan mereka. Mereka terlihat kesulitan dan menghalalkan segala cara untuk melepaskannya. Mereka melanjutkan dengan hal yang lebih sederhana. Mereka lebih sering menyebutnya transfer palsu. Dan ya, itu bukanlah hal yang mudah untuk mereka. Mereka lanjut masuk ke dalam kandang. Di sana, mereka mempelajari cara menangani hewan dengan sulap. Bagaimana caranya? Rupanya di sana Ruth melihat beberapa ekor kelinci. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kelinci itu emang super gemoy. Ruth emang gak tega ngelihat kelinci yang super gemoy kayak gitu. 28 hari menuju kompetisi. Di hari itu, tim Hart mulai mengerutu. Kenapa Andy tidak pernah mengajari mereka sebuah trik sulap yang menakjubkan ya? Memang terlihat aneh. Padahal, tim yang lain sedang berlatih dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan kompetisi tersebut. Rupanya, Andy sudah mulai capek dengan anak-anak itu. Dia menghampiri Preston dan mengadukan semua keluh kesahnya pada Preston. Bagaimana tidak? Mereka semua itu masih pemula. Mereka tidak mempunyai keterampilan. Nathan tersedak bola spons. Ruth bahkan tidak bisa menyentuh kelinci. Ya tidak tega. Mereka bahkan tidak bisa melakukan trik kartu yang paling dasar. Dasar Andy. Preston menyuruh Andy untuk tetap mengajari mereka. Andy pun memutuskan untuk pergi dari tempat mengerikan itu. Saat dia hendak berkemas, dia melihat Theo yang sedang memainkan triknya. Hal itu membuat Andy takjub melihat kemahiran Theo dalam bermain kartu. Andy terus mendorong Theo agar percaya diri. Theo sangat grogi saat memperlihatkan triknya di depan Andy, namun dia teringat dengan ayahnya. Theo pun berhasil melakukan triknya dengan luar biasa. Andy kagum dengannya dan menyusul teman-temannya untuk belajar trik yang lain. Level berikutnya, Andy mengajari mereka street jacket. Street jacket di sini adalah seni melepaskan tubuh dari jeratan jaket yang melilit. Ada-ada aja ya sahabat gemoy. Trik selanjutnya adalah bermain emosi dengan kura-kura. Melihat Ruth yang kesal karena tidak diperkenankan oleh Andy memegang kelinci, dia pun membuka kandang kelinci dan membiarkan kelinci-kelinci itu kabur. Maksudnya, Ruth ingin membuat kelinci itu menghampirinya, namun yang terjadi, kelinci-kelinci itu malah kabur. Saat mereka semua sedang mengejar kelinci, Janelle yang melihat Theo tersenyum kepadanya membuat dia merasa baper. Theo dan Janelle pun saling berkenalan dan mulai menyukai satu sama lain. 17 hari menuju top hat. Terlihat bahwa anak-anak itu mulai menguasai trik yang Andy berikan. Ya, walaupun sedikit kacau. Kini Andy tahu mana spesialisasi yang tepat bagi anak-anak tersebut. Iya, termasuk Judd. Walaupun dia adalah anak dari seorang pesulap kondang, namun ia tidak memiliki keahlian dalam bermain sulap. Judd lebih tertarik pada bidang tata busana daripada sulap. Memang semuanya tidak bisa dipaksakan ya sobat gemoy. Semua manusia tentu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak hanya Judd, Ruth juga mulai menyukai elang daripada kelinci. Wow, sebuah peningkatan ya. Bagaimana dengan Theo? Ya, setiap dia memainkan trik kartunya itu, dia selalu teringat dengan ayahnya. Dulu, saat ayahnya hendak berangkat kerja, bahkan sudah hampir telat, Theo selalu meminta ayahnya untuk memperhatikannya bermain kartu. Demi sang anak, apa sih yang enggak? Dan ternyata, makin hari, Theo ini makin jago main kartunya, saudara-saudara. Wow, amazing. Nathan juga melakukan hal yang gak kalah mencengangkan nih sobat gemoy. Gak semua orang memiliki otak kalkulator seperti Nathan. Dia memiliki kemampuan dalam menghitung yang sangat cepat. Dan gak main-main, dia sangat cepat dalam mengambil sebuah peluang. Nathan cocok jadi seorang mentalis seperti Chris Darkwood. Mendekati hari H, mereka makin kelihatan oke nih. Tapi tetap aja ya, Theo masih kurang percaya diri. Andy pun mengajak Theo menuju ke ruangan milik Preston. Andy mengajaknya berkeliling dan menceritakan masa lalunya. Dulu, Andy dan Darkwood adalah pasangan yang luar biasa saat melakukan show sulapnya. Hingga ada suatu hari di mana Darkwood show tanpa Andy, hingga karirnya melejit, sedangkan Andy hanya berhasil melakukan karir solonya beberapa kali saja dan mulai tidak tertarik dengan dunia sulap, lalu ia lebih memilih untuk menjadi supir taksi. Hal ini mengingatkan Theo pada ayahnya. Theo hanya ingin melakukan triknya untuk ayahnya, namun Andy terus mengajari bagaimana caranya agar Theo bisa bangkit dari keterpurukannya itu. Dengan cara, Andy memanggil teman-teman yang lain untuk membantu Theo dalam menyelesaikan triknya. Saat Theo diminta untuk memainkan triknya, teman-temannya menggoda Theo, namun yang dilakukan Theo harus tetap fokus dan benar. Theo berhasil melakukan trik yang luar biasa walaupun diganggu oleh teman-temannya. Saat mereka menuju ke halaman untuk makan siang, Nathan dihadang oleh Vic. Vic menunjukkan sebuah trik yang tidak mungkin dikalahkan oleh Nathan. Melihat hal tersebut, Theo merasa terpanggil jiwanya.
dan membantu Nathan menyelesaikan masalahnya bersama Vic. Theo pun membongkar rahasia trik yang dilakukan oleh Vic tersebut hingga membuat Vic marah. Vic pun membalasnya dengan membakar kartu milik Theo. Theo pun bersedih karena kartu tersebut adalah pemberian ayahnya satu-satunya. Malam harinya saat api unggun, teman-teman Theo berusaha menghibur Theo, namun tetap saja Theo merasa sedih. Di malam yang dingin itu, mereka saling menghangatkan satu sama lain hingga mereka berhasil membuat tertawa satu sama lain juga. 2 hari menuju Top Hat. Rupanya, tim Diamond tidak membiarkan tim Heart menang begitu saja. Tim Darkwood itu berusaha membuat tim Andy jadi celaka. Ya, mereka mengikat tim Andy dan membiarkan tim Darkwood itu mendapatkan semua yang mereka inginkan. Semua properti sulap sudah dikuasai oleh tim Diamond, sehingga tim Heart tidak bisa berlatih padahal tinggal 2 hari menuju kompetisi. Andy pun memutar otak dan mengajak anak-anak itu mencari media untuk mempersiapkan kompetisinya. Andy mengajak mereka ke kota dan bertemu dengan orang-orang. Di sana, mereka memulai aksinya. Judd dan Vera melakukan aksinya, begitu juga dengan Nathan dan Bruce. Mereka mampu membuat orang-orang di sana tercengang dengan sulap yang mereka tampilkan di depan umum. Malam harinya, saat mereka hendak istirahat, tiba-tiba Andy menghampiri Darkwood yang sedang berbicara di telepon. Andy menanyakan alasan Darkwood meninggalkannya dulu. Ternyata telah terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. Saat di stasiun televisi, Darkwood dibenci karena tampil bersama Andy dengan nama Abrackaduo. Pihak TV pun memberikan tawaran pada Darkwood untuk mengawali solo karirnya dan meninggalkan Andy. Lalu hal itu pun dilakukan Darkwood hingga dia terkenal dan karirnya melejit, sedangkan Andy sekarang hanya menjadi supir taksi. Sebagai permintaan maaf, Darkwood memberikannya sebuah pekerjaan. Ya, besok akan diadakan sebuah show di Treasure Island, namun pihak Treasure Island bingung siapa yang akan ditampilkan dalam show tersebut. Lalu Darkwood merekomendasikan Andy sebagai bintang tamunya. Namun Andy bingung karena besok juga akan dilaksanakan kompetisi untuk Top Hat dan Golden One. Setelah diberi nasihat oleh Preston, akhirnya Andy pun mau mengikuti show tersebut, walaupun harus meninggalkan anak-anaknya. Andy berjanji untuk kembali saat mereka melaksanakan kompetisi. Andy tahu mereka tidak bisa melakukan hal menakjubkan tanpa bantuan Andy. Namun kali ini, Andy harus pergi dan biarkan mereka menunjukkan keajaibannya. Kompetisi pun dimulai. Orang tua sudah memenuhi aula untuk melihat putra-putrinya melaksanakan kompetisi terhebatnya. Namun sayang, di saat seperti ini, Andy tidak hadir di sana karena diberi tawaran show 1 kali lagi. Jadi, dia tidak bisa menepati janjinya untuk hadir di sana. Tim Heart pun melaksanakan pertunjukan dengan ala kadarnya. Namun tak jarang penampilan mereka jadi sorotan bagi para penonton. Hal yang seharusnya menjadi hari terbesar untuk mereka selama ini tidak berlaku bagi Theo. Theo meninggalkan stage dan pergi menuju ruangan milik Preston. Preston yang melihatnya di sana segera memperingatkan Andy bahwa ini adalah hari kebanggaannya. Preston menceritakan bahwa sebenarnya yang mendaftarkan Theo masuk ke dalam camp tersebut adalah ibunya. Ya, ibu yang tidak suka bermain sulap bahkan mendaftarkan Theo masuk ke dalam camp tersebut. Bagaimana tidak, ibunya sangat bangga pada keahlian Theo dalam bermain triknya itu, sehingga ia ingin membuat semua orang tahu kemampuan yang Theo miliki. Begitu sayang ibu terhadap anaknya, walaupun ibu kelihatan sangat cuek ya, termasuk Theo dan ibunya ini. Theo yang awalnya tidak mau tampil pun memberanikan diri untuk tampil di hari terbesarnya itu, walaupun tidak ada Andy. Theo pun memberanikan diri untuk menginjakan kakinya di stage dan meminta ibunya untuk hadir bersamanya. Dia memulai memutar-mutar, mengacak-acak, dan memainkan kartunya dengan sangat-sangat profesional. Sangat profesional hingga membuat ibunya bangga terhadap apa yang telah Theo lakukan di depan orang banyak itu. Semua orang terpukau, lalu ibu pun memeluk Theo dengan sangat-sangat bangga. Wow, Vic pun meminta maaf pada Theo dan mengembalikan kartu yang telah dibakar oleh Vic. Ya, itu cuman sulap ya. Semua orang tua bangga pada putra-putrinya. Ingat ya pesan gemoy, semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, itu dia yang bisa gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you. Bye-bye.